Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, terima kasih banyak untuk segala dukungannya, untuk segala like, komen dan subscribe-nya. Terima kasih banyak. Tanpa kalian saya bukan apa-apa, tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Terima kasih banyak ya teman-teman. Teman-teman, saya kali ini akan menceritakan suatu kejadian di luar nalar yang mungkin ini yang bisa dibilang bahwasannya balasan dari Allah itu nyata ya teman-teman. Jadi kejadian ini dialami oleh salah seorang tamu saya. Jadi tamu saya itu rumahnya ada di dekat sini di Solo. Nah, tapi ada satu keluarganya yang kemarin naik haji ini, dia tidak bisa melihat Ka'bah dan dibawa pulang istrinya itu stres teman-teman, gila. Jadi apa sebenarnya terjadi pada pasangan ini? Jadi untuk singkat ceritanya seperti ini. Ada seseorang datang ke tempat saya untuk mengobati saudaranya yang habis pulang umroh, haji apa umroh, pokoknya saya nggak tahu. Pokoknya orangnya ini ada di kloter 32. Nah, berarti haji ya teman-teman. Jadi orang ini datang ke saya. Jadi yang dibawa ini mesti sakit ini, waktu datang ke rumah saya itu hanya diam dan senyum-senyum sendiri. Terus kadang-kadang itu dia teriak, jangan 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 gitu terus. Nah akhirnya si orang ini HP saya bunyi terus teman-teman. Teman-teman saya gitu. Nah terus saya tanya begini, ini kenapa? Saya bilang gitu. Sudah pernah dibawa ke dokter belum? Udah mbak, tapi nggak ada perkembangan, kata keluarga itu begini. Makanya saya bawa ke sini barangkali mbaknya bisa bantu. Oh ya, kalau saya bukan Gusti Allah ya, kita bersama-sama berusaha. Lalu diceritakanlah kejadian waktu di Mekah ini teman-teman. Waktu di Mekah ini si ibu ini itu rentenir teman-teman, ternyata rentenir terus dia itu suka menggandakan meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi. Jadi misalnya saya ini utang 1 juta kayak gitu, utang 1 juta, nanti dipotong bunga dulu 100.000, jadi terima itu cuman 900. Nah 900, terus setelah itu nanti kembalinya itu 1.250.000. Jadi sebulan tuh bunganya itu 250 teman-teman, bunganya 250. Nah banyak juga orang tuh yang pinjam ke dia tuh, banyak jaminannya itu, ada yang BPKB, ada yang sertifikat. Kalau banyak tuh dia sertifikat. Akhirnya dia udah terkumpul banyak uangnya, pergilah dia ke Mekah naik haji kemarin kloter 31 ini. Nah di kloter 31 ini sampailah dia di Mekah teman-teman. Di rumah itu udah ada pengajian, sebelum berangkat tuh udah ngaji udah ngumpul ke orang sekampung. Nah kata suaminya ketika tiba di Makkah, saya juga nggak tahu ya teman-teman di mana tempatnya, saya juga nggak tahu karena saya belum pernah ke sana. Jadi ketika sampai di Mekah, di depan Ka'bah itu teman-teman, dia tuh nggak bisa ngeliat Ka'bah, dia tuh tanya sama suaminya, Pak, jadi anak Ka'bah ini. Terus suaminya itu berkata begini, aku juga roh Ka'bahnya nang endi, kata gitu. Ka'bahnya nggak tahu, saya Ka'bahnya itu di mana, kata dia. Terus itu kita ikut Ka'bah loh Pak, kita suruh itu baca takbir,
Ka'bah endi katanya. Ka'bahnya mana gitu. Terus orang-orang di sampingnya, kuwi lah nang sebelah kiri katanya gitu. Nang sebelah kiri awak dhewe katanya. Tapi si ibu ini nggak ngelihat Ka'bahnya itu di mana, dia nggak ngelihat teman-teman. Sampai pada akhirnya sampailah dia di penginapan teman-teman. Maksudnya di penginapan itu malamnya bapak ini ngimpi itu dia itu didatengin orang dua orang, mukanya itu merah, terus dia itu bawa cambuknya itu nyala. Jadi cambuknya itu nyala teman-teman, nyala. Terus pada akhirnya si bapak ini kan jerit kan, tanya, kalian siapa katanya. Terus orang itu katanya bilang gini, haram kakimu untuk menginjakkan tanah suci katanya gitu, yang bawa cambuk tuh, haram kakimu untuk menginjakkan tanah suci ini. Terus semacam malam tuh suaminya tuh teriak-teriak, diterangkan mungkin di sana ada dokter atau apa, saya juga nggak tahu ya teman-teman. Ini cerita suaminya waktu ke tempat saya tuh, ditenangkan lah. Terus ada satu orang itu yang mudanya itu seperti bapaknya itu bilang begini, mohon ampuni kesalahan orang ini, karena dia tidak mampu melawan kehendak istrinya katanya gitu. Terus si bapak orang itu bilang gini, itu kamu nanti sampai di rumah kamu segera tobat ya katanya gitu, kamu segera tobat, tapi kalau istrimu nanti dia tidak akan sembuh katanya gitu, tidak akan sembuh, yang menyembuhkan itu hanyalah sedekah kata dia begitu. Terus si bapak ini kan mengangguk karena saking takutnya kan, dipegangin sama dia itu kan takut, karena takut dicambuk kan, cambuknya api ya teman-teman. Dia takut, akhirnya si bapak ini teriak. Ketika dia terbangun itu ternyata sudah ada tim medis itu yang membangunkan si bapak ini, terus ditanya, kenapa pak katanya gitu. Oh, saya ngimpi pak, saya ngimpi dicambuk sama orang yang mukanya merah, cambuknya api katanya. Nah kata tim medis itu, istighfar pak, banyak istighfar, nanti kalau sudah selesai hajinya mudah-mudahan tidak ada halangan apa-apa ya pak, istighfar katanya begitu. Nah setelah beberapa hari pulanglah ini si bapak ini, kloter bapak ini pulang teman-teman. Jadi udah mendekati pulang kan, baru sampai di pesawat. Ini istrinya ini nggak mau naik pesawat teman-teman, nggak mau naik pesawat. Katanya pas waktu naik pesawat itu dilihat istrinya itu kayak lautan, ngamuk di situ istrinya, ngamuk. Terus dia bilang gini, enggak, saya nggak mau nyemplung lautan, saya pengen hidup. Terus akhirnya bagaimana caranya si istrinya akhirnya bisa ke pesawat teman-teman, bisa ke pesawat. Nah setelah sampai di Indonesia ini keluarganya pun herannya begini, kok dari Mekah bisa seperti ini kan. Tapi tetangga-tetangganya sudah mikir, pasti ini karena uang rentenir ini, bunganya kan dia tinggi katanya gitu. Terus pada akhirnya 2 bulan 10 hari si ibu ini dibawalah ke tempat saya teman-teman, dibawa ke tempat saya. Terus ya sama kayak orang terkadang tuh dia tuh diem kayak, terus ada orang kayak orang ketakutan kayak gitu. Nah terus saya tanya begini, pak, kalau memang ini ibunya begini karena uang haram, uang rentenir, ya mohon maaf, bapak selaku suaminya yang sudah tahu kejadian seperti itu, siapapun yang ngutang biar dikembalikan tanpa bunga pak, daripada menyiksa, saya bilang gitu. Terus suaminya pun
mengiyakan teman-teman. Iya Bu, saya enggak apa-apa, saya udah ikhlas kok Bu. Daripada punya uang tapi pikiran saya enggak tentram, ya buat apa, saya sudah ikhlas Bu. Enggak apa-apa, nanti kalau ada yang bayar utang saya ambil pokoknya saja kayak gitu. Nah terus setelah itu teman-teman pulang bapak sama ibu ini pulang terus malamnya tuh bapak itu didatengin sama orang yang sama persis kayak dirinya, cuman maksudnya umurnya tuh sama persis. Dia bilang begini, kamu jangan tinggali rumah ini, karena rumah ini terlalu banyak setannya kayak gitu, terlalu banyak maksiatnya katanya. Terus suaminya tuh bingung, terus saya harus pergi kemana. Ditunjukkanlah rumah dalam bayangan dia di mimpi itu, dia tunjukkan rumah saudara perempuannya itu. Dia ke rumah, kamu datang ke sana katanya gitu. Terus terbangunlah suaminya itu. Nah singkat cerita teman-teman, ternyata si istrinya sama saudara perempuannya ini udah lama nggak komunikasi, udah lama memutus silaturahmi. Karena apa? Si saudara perempuannya ini tadinya memang sekolahnya tinggi, cuman dia nikah yang nggak direstui sama saudara-saudaranya gitu loh. Dia nikah terus akhirnya punya anak sampai dikucilkan sama saudara-saudaranya. Nah terus suaminya ini minta maaf. Di situ dia nangis minta maaf sama adiknya. Jadi ternyata teman-teman dulu itu orang tuanya ini punya peninggalan rumah. Nah rumah ini suruh dibagi sama ahli warisnya itu empat orang lah. Cuman yang adik dari sebenarnya yang perempuan ini adik iparnya, cuman yang lakinya udah meninggal. Karena lakinya sudah meninggal, sama yang istrinya si bapak ini tidak diberi bagiannya. Kalau saya sudah orang luar katanya, udah bukan saudara, bukan adik kandung, jadi tidak berhak terima warisan itu. Padahal banyak, katanya ada 150 jutaan teman-teman. Nah di situ akhirnya si Mas ini, bapaknya ini minta maaf sama adiknya, dan jatah bagiannya si adik ini dibagikan karena ada anaknya teman-teman, terus dikasih disuruh buat memperbaiki rumah kayak gitu. Nah sampai pada akhirnya setelah mengeluarkan uang itu si ibunya ini yang sakit itu meninggal teman-teman, meninggal tapi ya mohon maaf, meninggalnya itu teman-teman non sewu. Jadi naik sepeda listrik itu loh teman-teman. Sepeda listrik itu dia tuh hujan-hujan, dia naik itu sampai badannya ini kelet sama sepedanya itu, mungkin kesetrum atau apa saya nggak tahu, pokoknya kelet di situ sampai gosong. Nah semenjak kejadian itu si bapaknya ini rumahnya karena nggak ada anak ya teman-teman, rumah itu dijual, dia ngikut adik dari istrinya pas, jadi ikut keluarganya, jadi dijual. Ya wallahu alam teman-teman, semua kan dari Tuhan Yang Maha Esa. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kematian, Allah yang memberikan hukuman. Jadi intinya sesama saudara itu kita jangan serakah, jangan ngambil haknya, jangan pernah menganggap bahwasanya saudara kita itu miskin ataupun tidak punya. Karena apa? Karena ketika kita dapat masalah, saudara kita lah yang paling miskin lah, yang paling menolong gitu loh teman-teman. Ya teman-teman, itu hanya itu yang bisa sampaikan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kalian, sehat-sehat semuanya. Terima kasih banyak. Semoga
kalian dalam keberkahan, dalam kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.